Viral, kata peringatan darurat Garuda Biru jadi trending topik di media sosial. Hal ini terkait putusan MK ubah syarat pencalonan pilkada. Hingga sehari pasca putusan, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk merevisi undang-undang pilkada. Melihat nasib demokrasi di persimpangan tersebut, Anies Baswedan buka suara. Baru-baru ini menghebohkan. Warganet Indonesia di berbagai platform media sosial ramai membagikan gambar lambang burung Garuda berlatar belakang warna biru yang bertuliskan peringatan darurat. Gerakan peringatan darurat ini membanjiri media sosial di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Namun sehari pasca putusan itu, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat di gedung DPR RI untuk membahas revisi undang-undang pilkada tersebut. Hingga muncul dugaan bahwa DPR dan pemerintah akan menganulir putusan itu. Menyaksikan situasi tersebut, sontak Anies Baswedan buka suara dan singgung soal nasib demokrasi yang berada di persimpangan. Melalui akun media sosialnya, Anies mengatakan demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan krusial. Nasibnya ditentukan hari-hari ini oleh ibu bapak wakil rakyat di DPR yang masing-masing dari mereka memegang titipan suara ratusan ribu rakyat Indonesia. Ibu bapak ketua partai memanggul kesempatan dan tanggung jawab yang sama pula saat ini. Kita sampaikan harapan kuat kepada mereka semua agar berpikiran jernih dan berketetapan hati mengembalikan konstitusi dan demokrasi Indonesia kepada relnya sesuai cita-cita reformasi. Semoga setiap mereka menjadi bagian yang dicatat dengan baik dalam sejarah perjalanan bangsa, kata Anies. Mantan Capres 2024 itu juga meminta masyarakat untuk mengawal terus putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi 7,5% dan putusan syarat usia cagup-cawagup 30 tahun saat mendaftar bukan saat pelantikan. Melalui juru bicaranya, Syahrin Hamid, ia mengatakan tidak hanya warga Jakarta tapi juga warga tiap daerah yang memiliki kepentingan mengawal putusan tersebut. Rakyat atau warga tiap daerah harus lebih aktif dan mengawal keputusan MK ini, karena putusan ini adalah jawaban terhadap suara elit yang belum merefleksikan suara rakyat, ujarnya melalui pesan singkat kepada kompas.com. Syahrin juga mengatakan putusan MK ini memiliki arti masih ada ruang aspirasi untuk perjuangan di Pilkada Jakarta. Sebelumnya, Anies sempat terancam gagal maju di Pilkada Jakarta karena seluruh partai politik kecuali PDI Perjuangan sudah menyatakan dukungan pada Ridwan Kamil Suswono. Di sisi lain, PDIP tidak bisa mengusung calon sendirian karena tidak memiliki cukup kursi di DPRD sebagai syarat mengusung pasangan calon. Namun dengan putusan MK terbaru ini, maka PDIP bisa mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tentunya dengan kondisi ini, maka peluang untuk membangun kerjasama politik semakin terbuka, imbuh Syahrin.
Sementara respon anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengkritisi sikap Badan Legislasi DPR RI dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang Undang-Undang Pilkada. Titi mengatakan bahwa putusan MK tentang syarat ambang batas pencalonan yang direkonstruksi berlaku baik untuk partai parlemen maupun non-parlemen. Kenapa wakil rakyat tidak bersuara seperti suara rakyat dan corong konstitusi? Apakah rakyat sudah dianggap angin lalu untuk mereka? Katanya dalam unggahan di media sosial X miliknya Rabu 21 Agustus 2024. Dia juga mempertanyakan pembahasan RUU Pilkada yang dibahas oleh Balik DPR tidak sesuai dengan putusan MK. Menurutnya, telah terjadi pembegalan terhadap amar putusan MK nomor 60 PUU 22 tahun 2024 tersebut. Pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau UI ini mengatakan bahwa putusan yang dibacakan MK ialah putusan final dan mengikat. Putusan MK juga, ujar Titi, berlaku serta-merta bagi seluruh pihak. Kalau sampai disimpangi, maka telah terjadi pembangkangan konstitusi, ucapnya. Ia mengungkapkan, hal semacam ini apabila dibiarkan berlanjut, maka Pilkada tahun 2024 bersifat inkonstitusional dan tidak memiliki legitimasi untuk diselenggarakan. Sebab katanya, MK merupakan penafsir konstitusi satu-satunya yang memiliki kewenangan menguji UUD NKRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Titi juga menegaskan bahwa putusan MK tidak bisa dibenturkan dengan putusan MA, sehingga putusan MK harus dipedomani oleh semua pihak. Ketika MK sudah memberi tafsir, maka itulah ketentuan yang harus diikuti semua pihak, senang atau tidak senang, ucap Titi.